Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Manajemen kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Prodi Manajemen. Apa itu FBHIS? FBHIS adalah Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Ada beberapa macam program studi yang ada di FBHIS. 1. S1 Manajemen. 2. Ada S1 Ilmu Komunikasi, 3 ada S1 Administrasi Perkantoran, keempat ada S1 Akuntansi, kelima ada S1 Hukum, keenam ada S1 Bisnis Digital. Nah, itu adalah beberapa macam program studi yang ada di FBIS. Program Studi Manajemen adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STI Muhammadiyah Sidoarjo, berdiri pada tahun 1984 dengan membuka program studi manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi merupakan bagian dari sekolah tinggi yang ada di bawah naungan Badan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo. Sekolah tinggi yang ada ini kemudian bergabung menjadi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2000. Visi dan misi Prodi Manajemen. Visi Prodi Manajemen adalah menjadi prodi manajemen yang unggul dan inovatif dalam pengembangan iptek dalam bidang manajemen bisnis dan entrepreneur berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional sesuai dengan berkembangnya iptek berdasarkan nilai-nilai Islam. 2. Meningkatkan penelitian yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan iptek untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan luar negeri. 5. Meningkatkan tata kelolaan secara profesional berdasarkan nilai-nilai Islam. Keenam, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan prasarana untuk menunjang secara optimal pelaksanaan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah membangun fasilitas-fasilitas berupa 1. Gedung kampus terdapat di jantung kota Sidoarjo, tepatnya di Jalan Mojopahit 666 B Sidowayah. Gedung kampus 1 terdiri dari 5 bangunan, 3 gedung berlantai, dan 3 gedung berlantai 7 yang berfungsi sebagai gedung perkantoran, perkuliahan, dan perpustakaan. 2. Ada gedung kampus yang terletak di Jalan Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo. Digunakan untuk perkuliahan Fakultas Sains dan Teknologi. Bangunan kembali yang berdiri megah dengan 4 lantai ini dilengkapi dengan sarana belajar berupa laboratorium komputer dan internet untuk Fakultas Sains dan Teknologi dan greenhouse. Laboratorium bahasa, laboratorium center, busina center, lembaga layanan, dan bimbingan konseling. Lembaga konsultan bantuan hukum, perpustakaan, dan ruang diskusi. Gedung kampus 3 adalah tempat perkuliahan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan program studi D3 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Pendidikan Profesi Bidan, dan D3 Fisioterapi yang terletak di kawasan Lebowonai Sidoarjo. Sarana dan prasarana di kampus ini dilengkapi dengan gedung perkuliahan, laboratorium lengkap untuk setiap prodi, gedung rusunawa, serta saat ini dalam proses pembangunan gedung terpadu At-Tanwir 23 lantai, klinik gedung, dan fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dan ilmu pendidikan secara dengan adanya sarana pendukung yang lainnya. Informasi dan bursa kerja. Dalam menunjang kegiatan selepas kuliah, Direktorat bekerjasama dengan kemahasiswaan dan alumni selalu mengembangkan dan memperluas informasi maupun bursa kerja, guna untuk membantu pencarian kerja bagi mahasiswa secara umum. Selain itu, program lain yang menunjang kegiatan umum diantaranya melalui program KBPK. Apa itu KBPK? KBPK adalah konsultasi bisnis dan penempatan kerja.
pemagangan kerja mahasiswa melalui kegiatan magang kewirausahaan, kuliah kerja usaha, dan maupun kuliah kewirausahaan. Ada beberapa prospek kerja prodi manajemen. 1. Menjadi dosen, 2. Menjadi konsultan bisnis, 3. Menjadi ahli perbankan, 4. Menjadi entrepreneur. Di sini ada beberapa prospek kerja manajemen, dan masih banyak lagi. Organisasi dan kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan personal tidak cukup hanya ditemu melalui perkuliahan. Mahasiswa perlu melibatkan diri dalam organisasi mahasiswa. OMSIDA mendukung mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui organisasi. Organisasi mahasiswa dapat dijadikan tempat melatih kepemimpinan maupun pengaplikasian segala kemampuan yang dimiliki, di antaranya organisasi intra mahasiswa yang menjalankan fungsi sebagai student government, mulai dari majelis permusyawaratan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, universitas, atau yang disebut dengan BEM, BEM fakultas, hingga tingkat prodi, yaitu himpunan mahasiswa prodi, atau yang disebut dengan Himapprodi, yang berfungsi juga sebagai wadah pengembangan profesi yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Di samping itu, ada juga kegiatan UMKM seperti MGV, IKAMAPA, Teater Gedek, PSM Suryanada, PIKM, Olahraga, LSMK, Hizbul Waton, Tapak Suci, Jujitsu, Kewirausahaan, dan Himpas. IMM sebagai organisasi otonom, organisasi intrakampus, organisasi dan kegiatan mahasiswa yang berada di kampus 1, 2, dan 3. Lembaga dan UPT. Untuk lebih siap di kancah perguruan tinggi nasional, UMSIDA telah membentuk 4 lembaga, yaitu Lembaga Al-Islam Kemuhammadiyaan atau yang disebut dengan LIK, Lembaga Bahasa, Lembaga Sertifikasi Profesi. Selain itu juga terdapat beberapa pusat studi, yaitu Pusat Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, Pusat Studi Kawasan dan Kebijakan, dan Pusat Studi Lingkungan, Pusat Studi Wanita, dan Pusat Studi Kewirausahaan. Selain itu, UMSIDA juga memiliki unit pelaksanaan teknis UPT, yaitu UPT Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan yang ada di UMSIDA. Di samping perpustakaan, di tiap-tiap fakultas, UMSIDA memiliki perpustakaan pusat yang terdiri dari 3 lantai bertempat di kampus 1. Di dalamnya terdiri atas berbagai internasional, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai majalah jurnal ilmiah, serta surat kabar koleksi buku, melalui dari textbook, reference book, buku populer, kamus, dan ensiklopedia jurnal nasional. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.